Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan terkait materi fase diam HPLC dan SFC yang akan kami bahas satu persatu pada mata kuliah analisa farmasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Rinaldi Idrus SSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Suci Lestari. Saya Rahma Alia. Saya Miss Bohuljana. Saya Kesia Katarunida. Dan saya Naila Syakira. Baik, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, berikut adalah outline atau topik yang akan kami bahas pada materi ini. Adapun pembahasannya meliputi pengertian, sejarah, prinsip kerja, komponen utama, jenis-jenis fase diam, mekanisme interaksi fase diam, jenis sampel, kelebihan dan kekurangan, dan aplikasi di bidang farmasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari HPLC. Apa itu HPLC? HPLC atau High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah metode pemisahan, identifikasi, dan penetapan kadar senyawa dalam suatu campuran dengan menggunakan fase gerak cair yang dialirkan melalui kolom bertekanan tinggi. Next. Kemudian ada konsep dasar fase diam HPLC. Pengertian fase diam adalah materia padat atau cair yang ditempatkan secara tetap di dalam kolom HPLC dan tidak ikut mengalir bersama fase gerak. Kemudian peran utamanya itu fase diam menjadi tempat terjadinya interaksi antara analit dan permukaan fase diam. Perbedaan kekuatan interaksi menyebabkan setiap senyawa bergerak dengan kecepatan berbeda sehingga terjadi pemisahan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah HPLC. Kromatografi pertama kali ditemukan oleh Mikhail Shepard pada tahun 1903 untuk memisahkan pigmen tumbuhan. Perkembangan metode ini kemudian mengarah pada lahirnya High Performance Liquid Chromatography atau HPLC yang dikembangkan oleh Scaba Horvath pada tahun 1964 melalui penggunaan tekanan tinggi dan kolom berpartikel kecil sehingga menghasilkan pemisahan yang lebih cepat, sensitif, dan efisien. HPLC modern saat ini menjadi salah satu teknis analisis yang paling banyak digunakan dalam bidang farmasi, kimia, pangan, dan bioteknologi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari HPLC dan fase diamnya sendiri. Oke, untuk HPLC sendiri, dia didasarkan pada perbedaan afinitas komponen sampel terhadap fase diam dan fase gerak. Perbedaan interaksi tersebut menyebabkan setiap komponen bergerak dengan kecepatan berbeda di dalam kolom sehingga terpisah dan terelusi pada waktu retensi yang berbeda. Kemudian dideteksi untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian untuk prinsip kerja fase diam HPLC, fase diam bekerja dengan menahan analit pada kolom, dan semakin kuat interaksi analit dengan fase diam, semakin lama analit tertahan dan semakin besar waktu retensinya, sehingga terjadi pemisahan komponen campuran. Next. Untuk komponen utama HPLC sendiri, itu ada 6. Yang pertama ada reservoir, untuk menyimpan fase gerak, pompa untuk mengalirkan fase gerak bertekanan tinggi, injektor untuk memasukkan sampel, kolom tempat pemisahan sampel, detektor untuk mendeteksi analit, sistem data untuk menampilkan dan mengolah hasil analisis. Nah, untuk komponen utama fase diam sendiri, fase diam HPLC sendiri, itu ada matriks pendukung silika. Ini adalah material dasar fase diam yang memiliki luas permukaan besar dan pori-pori untuk mendukung proses pemisahan analit. Yang kedua ada gugus terikat. Gugus kimia yang terikat pada permukaan silika yang dominannya adalah C18 ataupun C8
yang bersifat nonpolar untuk menentukan sifat serta selektivitas pemisahan analit. Yang ketiga ada end-capping group, gugus kecil yang menutupi sela nol bebas pada permukaan silika untuk mengurangi interaksi yang tidak diinginkan dan meningkatkan efisiensi pemisahan. Next. Kita akan masuk ke dalam jenis-jenis fase diam. Nah, di sini pada metode HPLC kita terdapat beberapa jenis fase diam yang akan kami bahas secara satu persatu. Nah, yang pertama yaitu adalah silika gel, yang mana silika gel merupakan fase diam yang sangat umum digunakan. Nah, jadi silika gel ini memiliki sifat yang polar sehingga dapat menarik sampel dengan polaritas yang polar juga. Nah, kemudian itu adalah silika termodifikasi, yang mana silika termodifikasi merupakan salah satu fase diam yang telah dimodifikasi menggunakan gugus-gugus organik tertentu sehingga dapat menghasilkan sifat yang berbeda dan dapat mendukung aktivitas dalam fase diam tersebut. Nah, jadi silika termodifikasi ini dapat terbagi menjadi beberapa bagian seperti C18, C8, CN, C4, dan NH2. Nah, jadi silika termodifikasi ini juga bersifat nonpolar hingga semipolar yang dapat digunakan dalam reserve fase HPLC ataupun HPLC terbalik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah ion exchange resin, yang mana fase diam ini merupakan digunakan khusus untuk keperluan pemisahan ion exchange chromatografi atau EAC, yang mana dengan menggunakan fase diam ini dapat memiliki gugus yang positif sehingga dapat memisahkan senyawa berdasarkan muatannya, yaitu anion dan kation. Oke, next. Nah, kemudian yang kelima adalah SEC media atau size exclusion chromatography, yang mana fase diam ini merupakan fase diam yang memiliki pori-pori terstruktur yang dapat berfungsi sebagai pemisahan sampel melalui ukuran molekulnya. Yang kemudian yang terakhir yaitu adalah polymeric fase, yang mana polymeric fase ini merupakan salah satu fase diam sintetik yang dibuat dan dapat stabil pada rentang pH yang ekstrim 1-13 sehingga sangat cocok digunakan pada kondisi analisis kimia yang agresif. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu adalah terkait mekanisme interaksi fase diam, yang mana pemisahan pada HPLC dapat terjadi akibat perbedaan adanya interaksi analit terkait pada fase diam dan juga pada fase gerak cair, yang mana semakin kuat analit atau sampel tersebut terikat pada fase diam, maka akan semakin lama waktu retensi pada sampel tersebut. Nah, di sini saya akan membahas terkait beberapa interaksi yang dapat terjadi pada fase diam. Interaksi yang pertama yaitu adalah interaksi hidrofobik atau partisi, yang mana interaksi ini dapat terjadi dominan pada HPLC terbalik atau reserve HPLC, yang mana senyawa yang nonpolar dapat tertahan lebih lama pada fase diam. Nah, ini dapat terjadi pada fase diam C18 atau C8. Kemudian yang kedua itu adalah adsorpsi polar, yang mana ini juga terjadi pada HPLC normal, yaitu kebalikan dari interaksi hidrofobik, yang mana senyawa polar dapat terikat lebih lama pada fase diam. Kemudian yang ketiga itu adalah ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang terjadi antara gugus polar analit dan juga fase diam. Selanjutnya, interaksi dipol-dipol, yang mana interaksi ini terjadi antar molekul pada sampel yang memiliki momen dipol permanen. Kemudian yang terakhir yaitu adalah interaksi ionik, yaitu interaksi yang terjadi pada kromatografi dalam pertukaran ion untuk memisahkan senyawa bermuatan. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis sampel. Pada kategori pertama ada di bidang farmasi. Contoh sampel yang dianalisis itu adalah tablet mebihidrolin napadisilat. Analit yang dianalisis zat aktifnya yaitu mebihidrolin napadisilat. Yang kedua ada kategori bahan alam. Contoh sampelnya itu buah dan daun cabai Jawa. Analit yang dianalisis adalah piperin. Selanjutnya kategori pangan.
Contoh sampelnya seperti bawang goreng Palu, analit yang dianalisis adalah aflatoxin B1, B2, G1, dan G2. Selanjutnya kategori kosmetik. Contoh sampelnya itu produk pemutih kulit. Analit yang dianalisis hidroquinone, asam salisilat, dan niacinamide. Yang kategori selanjutnya ada lingkungan. Contoh sampelnya itu adalah biji kopi hijau Indonesia. Analit yang dianalisis adalah residu pestisida. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga mampu mendeteksi senyawa dalam kadar rendah. Poin selanjutnya, mampu memisahkan komponen dalam campuran yang kompleks dengan baik. Berikutnya, memberikan hasil analisis yang akurat dan presisi. Selanjutnya, dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, cocok untuk menganalisis senyawa yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Dan yang terakhir, waktu analisis relatif cepat dibandingkan beberapa metode kromatografi lainnya. Untuk kekurangannya, yang pertama, harga instrumen dan biaya perawatan relatif mahal. Yang kedua, membutuhkan pelarut dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Yang ketiga, preparasi sampel dan optimasi metode cukup kompleks. Yang keempat, memerlukan operator yang terampil dalam pengoperasian alat. Dan yang kelima, menghasilkan limbah pelarut organik yang memerlukan penanganan khusus. Baik, selanjutnya itu ada aplikasi HPLC di bidang farmasi. Jadi HPLC ini dia punya banyak aplikasi penting di bidang farmasi karena memiliki sensitivitas dan akurasi yang tinggi. Beberapa di antaranya digunakan untuk penetapan kadar zat aktif dalam sediaan farmasi, analisis kemurnian dan pengotor atau impurities, pengujian stabilitas obat, quality control bahan baku maupun produk jadi, serta analisis obat dalam sampel biologis. Sebagai contohnya, HPLC juga bisa digunakan untuk analisis P-aminoferol dalam sirup paracetamol, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk memastikan mutu dan keamanan produk farmasi. Selanjutnya, berikut untuk daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kami pakai sebagai sumber untuk materi HPLC. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah fase diam SFC, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk outline atau topik bahasan dari materi ini, yaitu mencakup pengertian sejarah, prinsip kerja, komponen utama, jenis-jenis fase diam, mekanisme interaksi fase diam, jenis sampel, kelebihan dan kekurangan, dan aplikasi di bidang farmasi. Baik, saya sendiri akan menjelaskan pengertian dari SFC. SFC adalah teknik kromatografi yang menggunakan fluida superkritis, umumnya karbon dioksida atau CO2, sebagai fase gerak untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menganalisis senyawa kimia. Fluida superkritis memiliki sifat gabungan antara gas dan cairan, sehingga memungkinkan proses pemisahan berlangsung lebih cepat, efisien, serta menggunakan pelarut organik yang lebih sedikit dibandingkan HPLC konvensional. Lanjut. Kemudian konsep dasar fase diam SFC. Fase diam adalah material yang berada di dalam kolom SFC dan menjadi tempat terjadinya interaksi antara analit dengan kolom. Perbedaan kekuatan interaksi menyebabkan setiap senyawa bergerak dengan kecepatan berbeda, sehingga dapat terpisah saat keluar dari kolom. Poin utamanya itu, SFC ini dia berada di dalam kolom kromatografi, kemudian menjadi media interaksi antara analit dan kolom, mengontrol kecepatan perpindahan analit, dan menentukan efektivitas dan hasil pemisahan senyawa. Oke, lanjut. Kemudian sejarah dari SFC. Supercritical fluid chromatography atau dikenal dengan SFC pertama kali diperkenalkan oleh Clasper, Corwin, dan Turner pada tahun 1962 yang berhasil memisahkan campuran senyawa menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Pada awal perkembangannya, teknik ini dikenal sebagai High Freezer gas chromatography atau dense gas chromatography. Pada akhir 1970-an, karbon dioksida mulai digunakan sebagai fase gerak utama karena memiliki suhu dan tekanan kritis yang rendah.
tidak beracun, serta ekonomis. Perkembangan instrumen pada tahun 1980-an dan kemajuan fase diam kliral pada awal 1990-an meningkatkan popularitas SFC, sehingga teknik ini menjadi metode penting dalam analisis dan pemisahan senyawa, terutama di bidang farmasi dan kimia analitik. Saat ini, SFC terus berkembang berkat kemajuan instrumentasi dan integrasinya dengan spektrometri massa atau MS. Oke, next. Selanjutnya, masuk ke prinsip kerja. Jadi ada untuk SFC sendiri bekerja dengan memanfaatkan fluida superkritis, umumnya CO2 sebagai fase gerak. Pemisahan terjadi karena adanya perbedaan afinitas analit terhadap fase diam dan fase gerak superkritis. Analit yang berinteraksi lebih kuat dengan fase diam akan tertahan lebih lama, sedangkan analit yang lebih mudah larut dalam fase gerak akan terelusi lebih cepat. Sehingga komponen campuran dapat dipisahkan berdasarkan waktu retensinya. Prinsip kerja fase diam SFC sendiri, dia bekerja dengan memisahkan analit berdasarkan perbedaan kekuatan interaksi antara analit dan permukaan kolom. Semakin kuat interaksi analit dengan fase diam, semakin lama analit tertahan sehingga waktu retensinya semakin besar dan pemisahan dapat terjadi. Selanjutnya, ada komponen fase diam SFC. Yang pertama ada matriks pendukung atau silika. Dia ini material dasar fase diam yang memiliki luas permukaan dan porositas tinggi untuk mendukung proses pemisahan. Yang kedua ada gugus fungsional, gugus kimia yang terikat pada permukaan silika dan menentukan selektivitas serta mekanisme interaksi dengan analit. Banyak menggunakan diol, amino, dan piridin. Yang ketiga ada end-capping group, gugus yang digunakan untuk menutupi silanol bebas pada permukaan silika guna untuk mengurangi interaksi yang tidak diinginkan dan meningkatkan efisiensi pemisahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis fase diam pada metode SFC. Nah, di sini jenis-jenis fase diam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu adalah fase diam tradisional dan juga fase diam modern dan khusus. Nah, kita akan membahas fase diam tradisional atau HPLC base terlebih dahulu. Nah, jadi fase diam tradisional ini merupakan fase diam yang diambil atau diadaptasi dari fase diam HPLC. Jadi di sini terdapat fase diam dengan jenis bersilika, yaitu fase diam yang memiliki kepoleran yang sangat tinggi dan juga efektif dalam memisahkan flavonoid dan juga asam fenolat. Kemudian yaitu adalah C18 atau oktadesil, yang mana ini merupakan fase diam yang nonpolar dan dapat digunakan untuk spektrum yang luas untuk pada sampel senyawa organik. Nah, kemudian itu adalah cyano atau CN dan juga amino dengan fase diam yang memiliki polaritas yang sangat sedang maaf. Kemudian itu adalah cyano atau CN dan amino yang mana fase diam ini memiliki polaritas sedang sampai tinggi dan dapat digunakan untuk analisis senyawa glikosida dan juga senyawa aromatik. Dan yang terakhir itulah diol dan PFP yang mana fase diam ini memiliki interaksi antara ikatan hidrogen dan juga nilai P yang spesifik. Kemudian kita lanjut kepada selanjutnya. Selanjutnya itu adalah jenis fase diam modern dan khusus. Nah, jadi jenis fase diam modern dan khusus ini merupakan fase diam yang disusun atau dirancang khusus untuk metode SFC, yang mana metode ini lebih spesifik dan akurat yang digunakan pada SFC. Yang mana di sini yaitu ada 3, contohnya itu adalah SFC dedicated, yang mana ini merupakan fase diam yang dirancang khusus untuk senyawa basah tanpa perlu zat aktif tambahan kimia. Nah, kemudian yaitu adalah PGC dan metal oksides. Ini merupakan fase diam yang cukup stabil pada kondisi termal dan juga retensi senyawa polar yang ekstrim. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kolom kilar, yang mana ini merupakan fase diam berbasis polisakarida yang krusial untuk pemisahan enantiomer obat dalam industri farmasi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada materi mekanisme interaksi fase diam. Nah, di sini pemisahan pada SFC terjadi karena interaksi terkait analit dengan fase diam serta kelarutannya dalam fase gerak yang berupa CO2 superkritis yang umumnya bersifat nonpolar. Nah, di sini terdapat beberapa mekanisme interaksi yang terjadi pada fase diam yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada adsorpsi, yang mana ini merupakan interaksi mekanisme utama yang dapat terjadi pada fase diam polar seperti pada silika dan juga diol. Kemudian interaksi ikatan hidrogen, yang mana ini merupakan mekanisme interaksi yang terjadi pada gugus polar analit dan gugus aktif pada fase diam. Kemudian yang ketiga yaitu adalah interaksi dipol, yang mana interaksi ini berperan dalam pemisahan senyawa polar dan juga pemisahan pada senyawa semipolar. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah interaksi hidrofobik, yang mana ini terjadi pada fase diam nonpolar yang merupakan fase diam terbalik. Kemudian
terakhir yaitu adalah interaksi nilai PP, yang mana interaksi ini terjadi yaitu antara senyawa aromatik dan juga fase diam yang memiliki gugus aromatik, misalnya pada fase diam PFP atau pada fase diam fenil. Selanjutnya, Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis sampelnya. Pada kategori pertama itu ada senyawa kiral. Contoh sampelnya itu adalah propranolol. Analit yang dianalisis adalah enantiomer propranolol. Yang kategori selanjutnya ada di bidang farmasi. Contoh sampelnya itu adalah sediaan salbutamol sulfat. Analit yang dianalisis adalah impuritas salbutamol sulfat. Kategori yang ketiga ada vitamin larut lemak. Contoh sampelnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Analit yang dianalisis pada jurnal yang kami ambil adalah vitamin D. Dan kategori terakhir ada lipid. Contoh sampelnya adalah soybean atau minyak kedelai. Analit yang dianalisis adalah asam lemak, TAG, fosfolipid sterol, dan lipid ester. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Pada kelebihan, poin pertama, efisien untuk analisis lipid kompleks. Yang kedua, cocok untuk lipid profiling lipidomics. Yang ketiga, mampu menganalisis banyak lipid secara simultan. Yang keempat, resolusi tinggi untuk senyawa hidrofobik. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk targeted dan non-targeted analisis. Untuk kekurangannya, poin pertama, kurang cocok untuk senyawa yang sangat polar tanpa bantuan modifier. Poin kedua, memerlukan optimasi kondisi seperti tekanan, suhu, kolom, dan pelarut yang cukup kompleks. Poin ketiga, biaya instrumen relatif tinggi dibandingkan HPLC atau GC. Poin keempat, hasil analisis sensitif terhadap perubahan kondisi operasi. Dan yang kelima, ketersediaan alat SFC masih terbatas di beberapa laboratorium. Nah, selanjutnya aplikasi SFC di bidang farmasi. Jadi, SFC juga banyak digunakan dalam bidang farmasi karena memiliki kecepatan analisis yang tinggi, serta penggunaan pelarut organik yang lebih sedikit, sehingga lebih ramah lingkungan. Aplikasinya meliputi pemisahan senyawa kiral atau enantiomer, analisis impuritas obat, quality control produk farmasi, analisis bahan baku obat, serta pengembangan metode analisis yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contohnya, SFC dapat digunakan untuk pemisahan dan analisis enantiomer senyawa farmasi secara cepat dan efisien sehingga banyak dimanfaatkan dalam pengembangan serta pengendalian mutu obat. Selanjutnya, berikut untuk daftar pustaka atau sumber jurnal yang kami pakai untuk materi SFC. Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa perbedaan antara HPLC dan SFC. HPLC memiliki keuntungan dalam fleksibilitas dan reproduktibilitas yang tinggi. Sementara itu, SFC menawarkan kecepatan analisis yang lebih tinggi serta lebih ramah lingkungan karena penggunaan pelarut organik yang lebih sedikit. Selain itu, perbedaan karakteristik antara fase diam dan fase gerak pada kedua metode ini juga mempengaruhi selektivitas serta efektivitas dalam proses pemisahan. baik, sekian pemaparan dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.